bahwa kita memanjatkan pujian tersebut kehadirat Allah melanjutkan kajian kita kajian dari tauhid tampil dan penjelasannya setelah selesai pembahasan kemarin masih terakhir masih berada pada bab sihir bab majaz dan sihir. Kemudian beliau Allah Ta'ala memberikan kepada Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istaghfiru sab'an mubiqat qalu ya Rasulullah qala asyhadu billahi wasyhadu anna nafsi Allah illa al-haq dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kamu sekalian 7 perkara yang membinasakan." Kemudian mereka bertanya, apa itu 7 perkara tersebut? Kemudian Nabi SAW menyebutkan yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang Allah maafkan kecuali dengan haknya, dan selanjutnya sampai yang ketujuh. Nanti 7 perkara itu akan kita rinci satu persatu, tetapi kita sengaja menyampaikan seperti itu karena kita memperhatikan basis dari hadis di mana dalilannya adalah perkara sihir. Di antara 7 perkara yang binasa manusia itu adalah sihir, dan itu ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai syirik. Artinya kalau diletakkan seperti itu, syirik itu bahasanya lebih umum. Namun sihir itu termasuk dari jenis kesyirikan, sehingga disampaikannya sihir termasuk dari menggandengkan pengetahuan yang khusus pada yang umum. Biasanya kalau ada khusus itu disebutkan manakala ada hal yang tidak berada di situ dibandingkan jenis kesirikan yang secara umum. Memang dimana sihir itu maujud, sihir itu ada, sehingga perlu ditekan, perlu disebutkan secara tersendiri. Padahal sebenarnya sudah masuk sihir. Sama yang di sini Nabi SAW menggunakan bahasa Islam sudah kamu artinya menjadi sesuatu yang ini adalah yang istilah istilah jauh sebagaimana jauhnya timur itu akan lebih nampak seorang keadaan. Kalau yang timur itu justru mendekat, bukan menjauh. Nah, sehingga study itu maknanya kita jauhilah dari kamu sekalian. Dan makna study itu secara asal
diandaikan dalam bentuk bukan apa nahi ya, nafi karena kalau apa nafi ya, ya kata negatif, kalimat negatif itu kan itu disebutkan fiil, dan fiil itu jenis daripada kata sifat, sehingga manakala disebutkan dalam bentuk nafi ya itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maknanya lebih dalam lagi. Tapi yang di sini disebutkan adalah istanibu. Jamaah ini dalam ungkapan baru film itu dengan film apa ya yang disebutkan dalam film mudhari itu ada sisi bahasa lainnya gitu. Tapi penyebutan as-sab'ah al-biqai itu menguatkan. Artinya bahwa dari penyebutan itu bisa menyampaikan kepada sesuatu itu lebih dalam maknanya, lebih mencakup maknanya, sebagaimana ada larangan zina. Sebab zina itu apa? Ya, macam-macam sebab zina itu bisa apa? Sholat, ya gitu. Ya, kalau sholat dibilang pacaran rasa dikawin, nggak usah ditanya. Karena pacaran itu banyak nyari yang sedikit, yang kholat nyari tempat ramai, dan cari tempat sepi. Ya, maka kemudian tahu-tahu bisa pacaran ambil dulu, nggak usah ditanya itu sebab ini. Ya, kadang ada orang bertanya, kadang sesuatu kan sudah bisa ini jadi repot. Karena maksudnya itu ya, di mana menawarkan antara apa syariat syar'i itu syar'i jamaah Allah. Kemudian jamaah yang kira berusaha jadi tetap saya ilmu ya, meninggalkan sesuatu dan meninggalkan sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada sesuatu tadi. Ya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mana istilah itu jauh itu lebih dalam dari sekedar larangan jangan kamu melakukan. Kemudian as-sab'ah ini masuk dengan 7. Itu sebenarnya adalah al-ma'asi as-sab'u, maksiat yang 7. Ya, maksiat yang 7. Karena kalau dikatakan maksiat itu biasanya dosa besar, dosa besar selain daripada syirik. Namun sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah al-ma'asi dengan tercakupannya termasuk di dalamnya adalah syirik. Termasuk pula kata zulm. Zulm itu adalah kezaliman. Ya. Yang kadang ada kata yang aslinya maknanya umum tapi dimaksudkannya adalah khusus. Seperti yang berlalu pada pembahasan kita di awal kitab ini, ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu orang-orang yang mereka beriman ya,
kepada Allah Subhanahu wa taala, iktikadnya, ikhlasnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak nyampurkan keimanan dengan keimanan. Itu artinya dolim di situ karena pada konteks penafian. Lamian bisu pakai ada penafian. Jadi kalau penafian dengan dulmin, dengan nafiroh tanpa alif lam ta, itu maknanya umum. Tapi terkadang diusul dia harus khusus, maksudnya bedanya khusus. Itu sih karena ketercakupan syirik pada dulmin. Ya, seperti itu. Makanya dalam pembahasan bahasa kalau misalnya ada dua pendapat di dalam para ulama tentang bahasa Arab maknanya begini, bacanya begini, itu kadang dikatakan yang rojih ini, yang maju tidak ditinggalkan. Kenapa? Karena kadang yang maju juga dipakai pada sebagian lafaz nas. Kalau sampai dibuang, ada nas yang harus dibuang. Kalau nasnya Al-Quran, repot. Nasnya hadis, juga repot. Ya, makanya saya ingin menunjukkan kalau perbedaan pendapat dalam pembahasan bahasa, walaupun yang rojih, tapi yang marjuh tidak dibuang. Ingat ya. Beda kalau yang lainnya berpikir marjuh, enak. Tapi kalau bahasa Arab, seperti misalnya lafaz lugah aluni itu kan bukan dari baris ya fa'il, tapi itu tanda. Kalau tanda seperti harus didorong seperti tak kanis ya, karena fa'ilnya begitu itu biasa. Itu kan masuk yang menyelisih daripada usul-usul bahasa Arab. Ada ya, makanya tidak dibuang. Kalau bahasa Arab itu kenali yang rojih maupun majhul, tapi jangan dibuang. Itu di dalam belajar bahasa penting seperti itu ya. Allah Ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa al-mubiqat itu maknanya muhlikat. Ya, yang membinasakan. Karena disebutkan 7 perkara yang binasakan, Nabi belum memberikan rincian. Berarti bahwa ilmu itu datangnya sifatnya takmim dulu, umum dulu, baru kemudian tafsir, diberi rincian-rincian. Ya, makanya kalau kita lihat di sistem pendidikan kita juga seperti itu, pelajaran matematika untuk SD. Ya masih segitu. Nanti rinciannya di SMP. Tidak mungkin SD kenal simbos. Ya, harus diajari tentang pembagian. Ya, sebelum pembagian diajari dulu tentang penambahan. Ya, diajari dulu sebelum penambahan pengurangan, angka dulu. Ya, sehingga dasar-dasar itu mesti kokoh dulu sebelum yang selanjutnya. Dan ilmu itu semakin dipelajari, tafsirnya makin rinci, makin rinci gitu. Ya, makin rinci. Nah, wallahu ta'ala, itu adalah metode di dalam belajar. Makanya jangan sampai belajar begini waktu SD. Nah, sampai mungkin pernah dari awal sampai akhir, tapi SD mungkin paling bikin apa? Kalau SD dia pelajaran bikin sampai puasa, dari sholat, puasa, zakat, kayaknya ada belum. Jadi jangan dibayangkan lagi kita berguyu, apalagi bulut ya, jangan dibayangkan. Masih SD. Ya, seperti itu. Jadi pelajaran fikih itu juga ada tingkatan-tingkatan. Ini juga ada tingkatan-tingkatan. Ya, wallahu ta'ala. Sehingga di sini setelah beliau menyebutkan, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma kunna? Yang 7
muncul pertanyaan. Yang 7 itu apa? Itu tanda orang yang bertanya kepada Tuhan. Pelajaran munyono itu kok pengen menunggu ora takon, engko mikir dhewe, itu tanda dia kurang perhatian dengan pelajaran. Makanya khusus soal minal ilmi, bagusnya pertanyaan itu bagian daripada ilmu karena menjadikan sebab wahidnya munculnya ilmu, sudurnya ya, munculnya ilmu. Sehingga dengan munculnya ilmu itu datang bimbingan yang setelahnya. Dan semakin rinci, ya, semakin rinci. Orang kalau belajar makin lembut. Itu nanti juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pada hatinya itu lintasan-lintasan pertanyaan. Yang dengan pertanyaan itu menunjukkan betapa dia diberi petunjuk oleh Allah. Semakin belajar semakin khusus. Ya, makanya kita belajar suka kasus itu kadang kita mikir ini maksud bahwa itu dapat gini itu dari mana? Ini Imam Syafi'i kok bisa mikir seperti ini dari mana? Ya, itu kalau nanti ujung-ujungnya itu diilhamkan ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bimbing. Ya, beda sehingga beda kalau misalnya tadi Nabi menyebutkan 7 perkara kemudian kuratakan mikir diri itu dia punya tak pikirin diri. Itu namanya salahnya otek. Karena mikir diri wong diajari kok wis mikir diri. Beda kalau sudah dipelajari sudah kemudian paham ya. Jadi jamaah yang dirahmati ini. Maka hal-hal seperti itu akan muncul di dalam majelis ilmu. Hal seperti itu akan muncul di dalam taklim. Ya, antara seorang guru dengan seorang murid. Tatkala seorang dia bertanya kepada para ulama, mesti akan ada rentetan seperti itu. Yang terkadang dari pertanyaan itu ada yang perlu untuk diberi penjelasan. Bahkan Jibril waktu tanya, akhirni Anisa. Dari dia. Apa jawaban Rasulullah? Al-Mas'ul an-Nabi a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Bodoh-bodoh nih hari kiamat antara Anda dengan saya sama, nggak tahu. Kemudian diri masuk bui, kabarkan kepada tentang tanda-tandanya. Makanya pertanyaan kadang utama, kadang maksudnya begini, kadang maksudnya begini. Maksudnya begini. Makanya kadang perlu seorang manakala ditanya, itu dia sudah bisa mengkonsep dari pertanyaan sang penanya itu larinya kemana? Bisa mungkin ke sini, bisa mungkin ke sini, bisa mungkin ke sini, sehingga dibatasi kabeh tidak salah di dalam. Tidak salah di dalam. Itu penting, seperti itu penting. Ya, sehingga dari mana fikih itu taisir memberikan kemudahan, tetapi tidak sampai menjatuhkan pada sikap, tidak sampai pada menjatuhkan pada sikap apa? Mengelengkan. Ya, sehingga mungkin di sini banyak bagian awal kan pertama. Pengumuman pasti lunas apakah ini tidak kayak Rasulullah SAW kabarkan dari pada manusia. Nanti kita jangan dulu. Nanti mereka santai-santai. Artinya bersantai-santai jadi muka sambil kan bermudah-mudahan. Ya, sehingga orang yang menjawab dia mesti mempertimbangkan pertimbangan ini. Apa yang dibicarakan, kapan mau dibicarakan itu semua ada. Apalagi kalau perkara-perkara yang sifatnya nawazil, perkara nazilah, sama dari nazilah. Perkara yang kejadiannya munculnya baru dan
ijtihad dari ulama yang mendahulunya. Ini kalau seperti ini hati-hati. Perkara-perkara nawazil biasanya menyangkut masalah orang banyak. Kalau jawabnya salah, mafsadahnya menyangkut orang banyak. Nah ini kalau para ulama kita mengajukan kembali kepada ahli ilmu, kepada ahli ra'i dan kalangan ulama, orang-orang yang punya kecerdasan, pikiran, pendapat bagus, para pakar dari kalangan mereka, bahkan dikatakan ahli siasat, orang-orang ahli dalam perpolitikan, dikatakan ahli kalimat, orang-orang yang dia pinter di dalam menyampaikan itu katanya bisa menenangkan. Andaikan menyangkut keamanan, tidak membuat orang santai-santai. Andaikan kemudian hal yang menakutkan, tidak membuat gaduh seluruh negara. Itu namanya ahli kalimat. Ya, sehingga kalian tidak sudah bicara di sini. Menteri Sekretaris mesti dipilih yang bicaranya bagus. Kalau yang bicaranya nggak karuan, mesti dituntut langsung dipecat. Walaupun mungkin pada waktu sebelum jadi orang pemerintahan itu ngomongnya kayak gitu, jadi utusan khusus diprotes. Karena pemerintah itu beda, bahasa yang mereka pakai itu beda, bukan bahasa yang ya. Jadi cara menyampaikan seperti itu perlu pertimbangan. Makanya kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat bahasa-bahasa dari para ulama besar, bahasa-bahasa dari bahasa kenegaraan itu sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Allah itu yang pertama resepnya nawab zil. Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini pertanyaan yang maknanya apa 7 perkara ini sehingga kami bisa menjauhi. Makna dari pertanyaan karena seseorang li'anal insan la yumkinu an yatajanna syai'a illa ba'da an yadribahu. Karena seseorang itu tidak mungkin bisa sesuatu kecuali setelah ma'rifah. Dalam riwayat ini ada dalil bahwa sebagai seorang muslim untuk dia bertanya tentang perkara-perkara yang diharamkan. Makanya ilmu yang terkait, salah satu ilmu yang terkait itu adalah perkara-perkara haram. Dan dinanya adalah al-haram al-khamsah, haram yang 5. Terang oleh para ulama. Namun kita tidak bahas ini dulu ya, bahas dulu kalau saya ingat. Kalau saya ingat, ya wis tapi kalau ada yang ingatkan, alhamdulillah. Tapi yang lain gitu, nanti bahas ayat lain dari lain gitu. Ya, ada pembahasan apa ilmu-ilmu yang hukumnya itu satu itu ada perkara. Ya, biasanya kalau saya sampaikan di 4 perkara itu khotbah Jumat. Karena kesenian sendiri itu dalam. Semoga kita bisa sifatnya lebih luas lagi. Tapi masalahnya kan pas Jumatan tidur. Repotnya di situ, gitu. Tapi mudah-mudahan itu karena saking capek. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ada di sana orang-orang yang mengatakan alimun nasa tauhidah watrukul kalama fi sirr wal kalama fil muhammadin alimuhum al-khairu faqat la tubayyinu lahum as-sirka wal-umur al-muharramah. Di sana orang-orang mengatakan ajari manusia tauhid saja, tinggalkan pembahasan syirik, pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan. Ajari mereka yang baik-baik saja,
diterangkan. Ya, jangan kamu jelaskan kepada mereka syirik, jangan pula perkara yang darurat. Nah ini Nabi jelaskan yang darurat. Ya, sehingga ada yang sebagian berdakwah kita nggak usah membahas tauhid juga nggak usah, syirik nggak usah, bahas saja akhlak saja. Ya dan seperti akhlak itu kalau kaitannya akhlak dengan manusia, akhlak dan akhlak kepada Allah itu, akhlak tertinggi kepada Allah itu ihsan, ibadah. Ya, dan ihsan itu kalau bisa pada Allah, pada makhluk, hasilnya kayak Nabi Yusuf, kayak Rasulullah SAW. Gimana kalau tandanya? Tandanya orang-orang yang memaafkan, orang-orang yang menginfakkan hartanya sering ditutup dengan Allah yuhibbul muhsinin. Itu salah satunya. Tetapi tatkala menghadapi orang kezaliman orang, kan ada orang yang sifatnya main di dalam Allah Taala kalau menghadapi orang, kezaliman orang, gangguan orang dibalas seperti Fatimah. Kemarin itu ada santri lain dosa karena dimatikan lampu, ada santri lain. Kemudian dia berdoa, saya doakan kamu celaka sampai 70 besar. Setelah saya jadi, ya, ini bahayanya pentingnya itu. Begitu dijelaskan tentang tidak boleh seperti itu, seperti ini, seperti ini. Itu ada suatu kesalahan, malah kemudian bikin pengakuan lebih dasar lagi, yang lebih mengerikan lagi. Kalau saya banyak dosa, itu pantasnya masuk neraka. Itu bukan perkataan ringan. Kemudian boleh itu sebenarnya saya jawab intinya minta surga, minta perlindungan kepada dari neraka, itu yang saya. Kemudian boleh nggak saya berdoa? Jangan dibalas dosa-dosa saya di akhirat di dunia saja. Nggak bakal pernah di zaman Nabi ada seorang laki-laki, kita ada di cerita seorang pakai perasaan, pakai ilmu. Ada seorang laki-laki di masa Nabi SAW, suaranya sampai kurus kering, diibaratkan seperti piye, tahu piye? Ya, saat burung anaknya yang kecil itu sampai lemas sekali, diibaratkan seperti anak seekor ayam atau seekor burung. Nabi SAW waktu itu melihat itu sudah langsung punya dugaan. Kenapa? Karena mungkin Allah menguji itu kecuali di atas kemampuannya. Kok ini tidak wajar gitu? Kemudian Nabi bertanya, apa yang kamu katakan sebelum kejadian? Dia katakan, dia doa seperti itu. Kemudian Nabi mengajarkan, kenapa tidak tahu? Andai kan kemudian dosa itu hukum di dunia, tidak ada yang mampu. Namanya cara coba kalau minta surga, kenapa kebanyakan sesuatu yang mungkin yang menyelisih ada dasar bangunan bukan ini beda lagi, padahal tidak benar cara berpikir ya salah. Ya, maka sama ini nama Subhanahu ini diterangkan oleh saya sudah mengatakan tidak punya syaitan. Ini budaya dari setan. Sekarang saya tanya, warna putih itu kalau disandingkan warna hijau, ya terang, tapi kurang terang kalau dibandingkan warna hitam. Ini ya, dengan lawannya segala sesuatu lebih jelas, lebih nampak kemuliaannya dan lebih nampak kemuliaan. Tak
Tauhid kalau dibahas tanpa ada pembahasan, kita tidak tahu tentang keagungan tauhid tersebut. Wong biasa. Tapi kalau diterangkan bahayanya syirik, ya, kemudian ancaman-ancamannya bisa orang gemetar, menguatkan tauhidnya. Maka dipelajari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memantapkan daripada tauhid itu sendiri. Sehingga sekarang ini kita butuh ini. Itu pembahasan tauhid paling yang benar-benar dari pembahasan tauhidnya itu cuma sekitar 7 atau 8. Maksudnya semua itu yang menyelisih dari tauhid. Kenapa? Karena yang bisa mengurangi, yang bisa menghancurkan itu lebih banyak dibandingkan pembahasan tauhid itu sendiri. Ya, banyak. Bahkan di dalam seluruh lapisan kehidupan kita, seluruh aktivitas kita, batin, lisan maupun tidak tanggung terhamparkan semua dengan pintu-pintu untuk seorang kepada kesirikan. Jadi mesti untuk diingatkan. Kadang ada syirik yang sifatnya itikadi. Di dalam keyakinan ada yang sifatnya lahdi. Hanya mengatakan ini Allah dan kamu berkehendak. Kadang seorang enggak ada. Kadang Allah berkehendak kemudian kamu. Hanya kata kemudian secara lafaz bahasanya tidak tauhid. Ya belum lagi tindak tanduk. Belum lagi tindak tanduk. Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala li'annahu la budda an ya'rifa al-insanu khayra al-khayra wa ya'rifa asy-syarra. In ajli an ya'mala bil-khayri wa yatruka asy-syarra. Karena apa? Dikarenakan tidak seorang itu mesti mengetahui kebaikan, mengetahui mengenal kebaikan, mengenal kejelekan. Tujuannya untuk bisa mengamalkan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Ya. Orang itu di dalam tingkatan mengenal al-haq dan al-batil itu ada kaidah. Tingkatan yang pertama dia sempurna mengenal al-haq dan sempurna mengenal al-batil. Itulah para sahabat. Mereka dulu bukan mengenal lagi ngalami batil. Sehingga begitu mengenal al-haq tanpa dijelaskan kebatilan paham betul. Itulah makna ayat wa nufassilu ayati wal sabina sabil mujrimin. Itulah makna ayat. Dan kami rinci ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebenaran. Dan agar supaya menjadi jelas jalannya orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat dosa. Sehingga dari situ ya, orang yang dia alim al-haq, alim al-batil secara sempurna. Itu yang seperti itu, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dia manakala menjelaskan al-haq, dia bisa sempurna. Manakala membantah kebatilan, dia sempurna. Karena amin. Ya. Kemudian yang kedua, itu adalah orang yang dia mengetahui al-haq tapi tidak tahu batin. Orang seperti ini adalah orang yang dikhawatirkan jatuh pada kebatilan tanpa sadar. Dan dia tidak tahu pintu-pintunya, jalan-jalannya dia tidak tahu. Dan yang ketiga itu orang yang tahu al-batil tapi tidak tahu al-haq. Ini repot lagi. Ya, ini repot. Sehingga dia akan menjalani dalam beragama. Kadang atas dasar ilmunya terhadap al-batil, kadang melawan, menyelisih, tapi menyelisihnya tidak di atas bimbingan. Akhirnya memungkinkan terjadi kreasi-kreasi. Dia tahu balik. Ini biasanya adalah orang yang baru masuk Islam. Makanya orang masuk Islam Rasul bicara itu menjelek-jelekan Injil saja. Gak pernah jelaskan keindahan Islam. Karena menjelaskan keindahan Islam lebih. Dia nggak tahu isi Al-Quran yang belum tahu isi hadis juga belum tahu, bagaimana bisa jelaskan. Dan itu yang kaum muslimin itu senang gitu. Oh belajar bagus bisa suruh kajian gitu. Suruh belajar sini. Nanti kalau sudah menguji silakan. Karena banyak begitu seperti itu bahasa makanan
masa Nabi itu kan orang masuk Islam, mau orang Yahudi, orang Nasrani, sama orang Muslim itu rata-rata di dalam perjalanan itu ada sholat maaf kembali seperti Muhammad sebelumnya, seperti sahabat siapa yang tidak Muhammad itu untuk mencari bertahan senjata di dakwah itu kan sampai seperti mereka punya dakwah. Nabi tasbih baru masuk Islam sudah mau balik lagi. Ya karena dulunya seperti itu. Dulunya seperti itu. Makanya di situ oleh Nabi tidak baru masuk Islam sudah diutus sepeda sana, diutus dakwah sana lakukan gereja. Yang sudah belajar cukup mantap. Kemudian Ibnu Mas'ud, ya, karena jamaah yang namanya ulama menyampaikan ilmu itu ada kaitan-kaitan yang mesti dipegang. Ya, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang terakhir itu enggak tahu Allah, enggak tahu batin. Ini orang yang jadi permainan setan. Dia senantiasa dipermainkan setan. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga merupakan toreko itu biasa. Makanya Allah Taala Allah pada makhluk itu anak iman billah. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah mendahulukan kufur kepada tokoh setan, iblis dan yang lainnya yang disembah selain Allah. Ya, dibandingkan iman kepada Allah. Faman yakfur bitoghut, barang siapa yang kafir kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang malingkan ibadah kepada selain Allah Taala, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Didahulukan. Coba la ilaha illallah itu isbatnya iman kepada Allah didahulukan atau didahulukan kufurnya kepada sembahan selain la ilaha hakun illallah. La ilaha illallah. Isbatnya itu diletakkan di belakang, yang depannya adalah yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ada di sana bahwa mempelajari ilmu ini penting. Pada pelajari ilmu itu dalam pelajaran praktis. Kemudian Allah fakal istansaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Ya, sangat kokoh. Ya. Makanya diterangkan bahwa kaifa yakfur bitaghut wa haula. Bagaimana dia bisa tertarik dengan taghut kalau tidak tahu taghut itu apa? Ya, sampai-sampai karena nggak tahu taghut, orang banyak yang ada sampai rumah taghut puasa. Itu ada dikit-dikit puasa taghut. Sampai kalau ada ustaz atau ada ulama yang dekat dengan puasa itu dari taghut. Ya karena guru saya jadi seperti itu, guru saya sering kadang dalam itu penguasa, kadang harus dekat. Terus sekarang dia jadi dari taghut. Karena takkan kenal dia punya semangat belajar, tapi belajar salah gitu. Padahal tidak ada para ulama itu yang menjelaskan satu pun datangan dari Imam Malik, datangan dari Imam Abu Hanifah, datangan dari Imam Syafi'i, datangan dari Imam Ahmad. Tidak ada satu yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang tidak ada sumbernya kadang memang kayak gitu. Di dalam beragama sumbernya gitu. Ya kalau orang dibuka dewe, hadis dibuka dewe, belajar apa gitu. Dan seperti itu ya. Padahal agama jangan kalau kita yang sedikit sederhana saja. Baca Quran, saya kadang sering dikasih baca Quran. Ya, baca Quran itu kalau misalnya ada orang nadanya bagus, tapi kalau di luar orang Arab itu bisa aneh kan antara istilahnya, malamnya sama maksudnya sama. Ya, tapi kalau orang Arab itu kan ada yang namanya ilmu azan bil qiraah. Itu beda dari kalau baca mausuliyah istifhamiyah nafiyah itu beda. Sehingga kenapa kemudian waktu baca mereka itu kita baca untuk sembuh. Mereka baca kita kan dengarkan bisa melihatkan. Ya karena tahu. Itu sederhana saja. Enggak mungkin
ada punya pandangan seperti itu. Akhirnya diajak beneran ngaji dibawa ke sana, dites, itu ya kan penelitian itu apa sambil ya. Allah Taala. Sekian ada salah dari kita sendiri dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.